Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan makalah tentang masyarakat madani, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Rudi Santoso, MHI MH. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Setiana SMS, NPM 2021030196 sebagai moderator. Nama saya Vanessa Salsabila dengan nomor NPM 2021030204. Saya Resi Zilda Agnia, NPM 2021030202 sebagai pemateri 2. Nama saya Ulfa Olivia, NPM 2021030452. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Saya akan membacakan latar belakang dari masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Masyarakat madani juga kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan, masyarakat madani merupakan tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab, masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Vanessa Salsabila tentang pengertian masyarakat madani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian masyarakat madani. Konsep ini merupakan penerjemah istilah dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal pada tanggal 26 September 1995 di Jakarta. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat madani? Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjalani keseimbangan antara kebahasaan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Definisi menurut Kamus Besar, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma atau nilai-nilai hukum yang ditompang. Sedangkan menurut para ahli, masyarakat madani adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berada di luar pengaruh negara dan modal yang tersusun dari ruang lingkup masyarakat itu sendiri. Civil society merupakan konsep yang digulirkan oleh Muhammad A.S. Hikam yang merupakan warisan wacana yang berasal dari Eropa Barat. Sebagai ruang politik, civil society merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Resti Zilda Agnia tentang sejarah dan ciri-ciri masyarakat madani. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masyarakat madani. Sejarah awal masyarakat madani tidak bisa dilepas dari filosof Yunani Aristoteles yang memandang konsep masyarakat madani atau civil society sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Istilah society di masa sekarang dikenal sebagai koinonia politik, yaitu sebuah komunikasi politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam peraturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi dan John Locke tahun 1632 sampai 1704 Masehi, mereka berdua memandang civil society sebagai kelanjutan dari evolusi masyarakat yang berlangsung secara alamiah. Selanjutnya di tahun 1767, Adam Ferguson, dia lebih menekankan visi AIDS pada civil society dalam kehidupan sosial. Menurutnya, keseimbangan sosial akibat kapasitasme harus dihapuskan, dikarenakan semakin banyak sikap individualis dan berkurangnya tanggung jawab.
Selanjutnya dikembangkan pada tahun 1770 sampai 1831 Masehi oleh G.W.F. Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Kemudian dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville pada tahun 1805 sampai 1859 Masehi. Berdasarkan pengalamannya mengamati budaya demokrasi Amerika, ia memandang bahwa civil society sebagai kelompok penyeimbang negara. Menurutnya, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama. Gagasan tatanan kepemerintahan yang demokratis, komponen rakyat yang disebut masyarakat madani harus memperoleh peran utama. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam sistem yang demokratis ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali untuk rakyat. Adapun ciri-ciri dan karakteristik masyarakat madani. Yang pertama ialah free public sphere atau ruang publik yang bebas. Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan pendapat dan mempublikasikan informasi kepada publik. Yang kedua, demokratisasi. Menurut Nela Kandrock, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat yang secara eksplisit masyarakat tumbuhnya demokrasi. Dalam kerangka ini, hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani. Yang ketiga, toleransi. Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat lain yang berbeda. Keempat, pluralisme. Pluralisme merupakan sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. Kelima, keadilan sosial. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang keenam adalah partisipasi sosial. Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah supremasi hukum. Penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Dan materi terakhir yang akan disampaikan oleh Ulfa Olivia tentang masyarakat madani yang ada di Indonesia beserta kesimpulannya. Di sini saya menyampaikan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu masyarakat madani di Indonesia. Berkembangnya masyarakat madani di Indonesia diawali dengan adanya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengekangan berpendapat, berserikat, serta kebebasan untuk mengeluarkan pendapat di tempat umum. Dilanjutkan dengan adanya lembaga non-pemerintah yang memiliki kekuatan dan bagian dari social control. Secara esensial, Indonesia memang membutuhkan penguatan masyarakat secara konferensial agar memiliki wawasan dan kesadaran yang demokrasi baik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Untuk itu, maka diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan menetapkan integritas sekaligus agar proses pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasil yang optimal. Kesimpulan dari materi kami hari ini adalah masyarakat madani dipahami sebagai kemandirian aktivitas warga masyarakat madani di area berbagai tempat gerakan sosial seperti himpunan ketetanggaan, kelompok wanita, kelompok agama, dan kelompok intelektual, serta organisasi sipil dari berbagai kelas seperti ahli hukum, wartawan, dan usahawan. Dan mereka menyatakan diri sebagai bagian dari suatu himpunan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Inilah hasil dari diskusi kelompok kami.
Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.